Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, setelah tadi jam sebelumnya dari Bu Tri jam gambar. Sekarang kita lanjut untuk jam saya, yaitu nanti kita akan membahas kaitannya dengan RAB atau rencana anggaran biaya. Namun sebelumnya, untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Berapa anak berarti? Dua anak atas nama Reva, keterangan izin, terus Cita keterangan sakit. Yang lainnya hadir semua nggih? Tidak ada yang keluar? Baiklah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa hari ini nanti kita akan membahas kaitannya dengan RAB atau cara menghitung RAB. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagaimana cara menghitung analisa pekerjaan atau analisis pekerjaan. Di mana analisis pekerjaan kemarin itu adalah menghitung per satu satuan pekerjaan. Sebagai contoh plester. Satuan untuk plester apa kemarin? Meter persegi. Kalau pekerjaan beton berarti meter kubik. Karena kalau plesteran itu berarti kita menghitung luasan, sementara kalau beton itu kita menghitung volume. Nah, selanjutnya untuk RAB sendiri adalah kita menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan dalam kita membangun gedung, kita membangun rumah. Namun selain untuk pembangunan atau untuk bangun gedung, RAB sebenarnya juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contoh, misal kalian setelah lulus nanti pengen berdagang. Yang namanya kalian berdagang otomatis harus mendapatkan keuntungan. Untuk bisa menghitung keuntungan atau kita bisa memperkirakan jualan kita nanti menghasilkan keuntungan atau tidak, maka kita juga bisa menerapkan RAB ini. Kita hitung, oh bahan yang dibutuhkan apa saja, oh ada tepung, ada minyak, ada gula dan sebagainya. Terus tenaga kerja sebagai contoh untuk memproduksi itu atau untuk berjualan kita butuh berapa hari atau berapa jam misalnya. Dari sana berarti nanti menghasilkan produktivitas atau untuk menghitung tenaga. Tenaga kalian istilahnya basa Jawane mau regani piro? Oh ya nanti kerja iki sedina bayaran 100.000 misalnya. Oh berarti kalian masukkan 100.000 tadi. Nah, dari 100.000 ini tadi kalian akan atau menghasilkan produk, misalnya kalian jualan gorengan. Oh, sedina iki iso goreng 250 buah misalnya. 250 biji. Oh, berarti secara hitung-hitungan karena kita tenaganya kita hitung 100.000, maka 100.000 dibagi 25. Ketemu berapa? 4 apa? 100.000 bagi 25 berarti 4.000 misalnya. Oh berarti nanti kos untuk tenaga yang kita masukkan adalah 4.000. Terus bahannya tadi total misalnya gandum sekilo, minyaknya 1 liter, gulanya setengah kilo dan sebagainya, itu menghasilkan gorengan tadi berapa? Setelah itu kita bagi modal awalnya dari bahan tadi
ditambah dengan tenaga, setelah itu dibagi dengan total bahan yang atau total makanan yang kita produksi, sehingga nanti kita bisa menentukan. Misalnya ketemu harga satuannya 1.000 misal. Kalau kalian menjualnya 1.000, otomatis untung enggak? Enggak. Karena modalnya 1.000, kalian jual 1.000, maka tidak menghasilkan keuntungan. Nah, makanya kalian menjualnya harus di atas 1.000. Begitupun RAB dalam proses pembangunan ini. Setelah dihitung ketemu sekian, kita ajukan ke pemerintah. Cuman kalau RAB dikonstruksi ketemu RAB sekian, terus tidak boleh kita markup, kita naikkan, itu tidak boleh. Karena unsur di dalam RAB sendiri itu sudah ada unsur keuntungan. Oh, dari perencanaan, dari pelaksanaan dan sebagainya, itu semuanya sudah masuk di sana. Kalau kalian perhatikan di analisis kemarin, sebagai contoh kita membuat beton volume 1 meter kubik, maka di sana pasti akan ada faktor keamanan. Ada sekitar 10% yang buat cadangan. Nah, 10% ini pertama untuk mengantisipasi kehilangan material, karena material di short yang lemah dan sebagainya kan, dari misalnya tadinya 8 meter kubik, begitu dituang di tanah, kita pakai lagi, tidak mungkin kita bisa membersihkan sebersih mungkin kan, pasti akan ada yang tersisa di tempat tadi kan. Nah, itu sebagai faktor keamanan. Di samping juga seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kaitannya dengan keuntungan. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, baiklah kita lanjut kaitannya dengan RAB di bidang konstruksi itu sendiri. Unsur yang kita perhitungkan atau yang kita gunakan nanti dalam penghitungan RAB, yang pertama di sini ada pekerjaan. Otomatis yang namanya RAB, rencana, anggaran, biaya, berarti kita hitung per masing-masing pekerjaan ini. Kalau kalian nanti merencanakan pekerjaan ini, jangan sampai ada yang lewat. Sering sekali kami sampaikan, sebagai contoh di sini. Di sini namanya apa? Seponengan. Ini kecil ini. Kalau dia plester, ini sudah ikut di plester ini, sudah masuk ke luasan ini, karena ini merupakan ketebalannya. Jadi plesternya itu sudah terhitung di luasan ini. Tapi aciannya, apakah sudah terhitung dalam luasan ini misalnya? Belum. Karena di sini juga butuh acian. Nah, makanya hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhitungan kalian. Jangan sampai ada pekerjaan yang terlewat, jangan sampai ada bagian pekerjaan yang tidak dihitung. Karena kalau itu nanti terjadi, otomatis apa? Kalian akan mengalami kerugian. Itu proyeknya kalian kerjakan sendiri. Kalau kalian merencanakan untuk dikerjakan orang lain, ya kowe ditutuki wong. Kenapa? Kowe ngerencanake 100 juta. Setelah dilaksanakan oleh orang lain, misalnya temenmu dan sebagainya, ternyata butuh 110 juta. Nah, sing 10 juta saya tahu mbok sapa. Namanya dalam penghitungan ini perlu hati. Ya, jadi pekerjaan harus semuanya tercantum di sini. Semuanya harus dihitung. Terus berikutnya ada volume. Di awal dulu pada pertemuan pertama kita sudah menyelesaikannya. Ada volume dari masing-masing pekerjaan. Ada yang meter lari, ada yang meter kubik, ada yang meter persegi. Terus ada untuk nomor ini bisa dikatakan di sini bisa dikatakan ada baku, ada tidak
baku. Tapi biasanya di sini hanya merupakan kode dari masing-masing pekerjaan. Misalnya pekerjaan tanah bisa disingkat TA atau cukup T berapa. Nah, berapanya ini dia akan menunjukkan pekerjaan tanah tersebut kita letakkan di urutan berapa. Jadi bisa dikatakan ini tidak ada aturan yang baku banget, itu tidak ada. Terus berikutnya adalah harga satuan, di mana harga satuan ini pada pertemuan selanjutnya selama 2 minggu kemarin kita sudah selesaikan. Kalian sudah mengerjakan semua, sudah selesai. Nanti tinggal dimasukkan ke sini sesuai dengan masing-masing pekerjaan. Nah, yang hari ini nanti kita kerjakan yaitu menghitung ini. Gimana untuk mendapatkan nilai ini berasal dari volume kita kalikan dengan harga satuan. Jadi volumenya berapa kita kalikan dengan harga satuan, nanti akan ketemu ini. Ini baru RAB masing-masing pekerjaan. Nah, setelah itu nanti kalian kerjakan semua. Di sini dijumlah karena di masing-masing pekerjaan ini bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan, beton dan sebagainya. Nah, dari masing-masing pekerjaan nanti kalian bisa buat jumlah seperti ini. Jadi ini jumlah di sini ini adalah jumlah dari 4 pekerjaan pasangan ini. Kita letakkan di sini jumlahnya. Nah, yang ini. Jadi ini adalah 4 dari pekerjaan itu. Setelah itu nanti ketemu dari masing-masing pekerjaan ini, kalian total ketemu nanti jumlah di sini, kalian letakkan di sini. Nah, ini adalah merupakan RAB yang kita hasilkan atau hasil RAB yang kita hitung lagi. Berapa? Setelah semuanya selesai, nanti bisa diletakkan pada rekapitulasi. Jadi nanti kalian buat rekapitulasi di mana untuk rekapitulasi itu nanti berisi tentang ini tadi. Oh, misalnya 1 apa tadi? Pekerjaan persiapan. Ketemu berapa? Masukkan ini. Terus 2 pekerjaan tanah. Totalnya berapa? Sekian. Sampai dengan pekerjaan yang terakhir ada pekerjaan kelistrikan. Totalnya berapa? Nanti di jumlah total sehingga kan kita dapatkan RAB dalam pembangunan ini tadi. Ini adalah contoh kita membangun 2 lokal atau 2 ruang kelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Komputernya bisa dibuka, file RAB-nya bisa kalian buka. Setelah itu kalian kerjakan. Kemarin dari file ini untuk biar tampilannya 1 halaman sudah bisa belum? Sudah. Coba di masing-masing di print ready.
Coba di print review, terus hasilnya kalian lihat. Ada bagian yang kepotong enggak? Di file Pak, print ini belum ada. Ini untuk print area itu misalnya kita hanya pengen ngeprint bagian ini tok, ini di blok ini. Nah, misalnya ini tok. Nah, yang pengen kita print hanya ini tok. Nah, ini baru print area ini terus desain. Nah, nanti begitu kamu print, yang keprint hanya ini tok, tidak semuanya. Nah, nanti untuk mengembalikan baru yang tadi clear. Nanti ini kan sudah ada garisnya ini kan, garisnya ini, nah berarti batasnya sudah ini. Jadi ini sudah benar. Karena misalnya bagi contoh ini ambil ya, nah seperti ini, otomatis ini kan ada satu kolom yang terpotong. Nanti saat di print pasti ini tidak kecetak. Print review-nya bisa diperhatikan. Dari print review kadang ada yang muncul, kadang ada yang tidak muncul. Jadi diupayakan semuanya masuk di tampilan, jangan ada yang kepotong. Kalau sudah di print review nanti di tampilan itu pasti ada garisnya. Dari sini mungkin ada yang bisa digeser, seperti contoh ini geser ke sini, kita tampilannya di ketok yang paling dulu. Nah dari sini mungkin bagaimana yang pengen agak diperlebar. Kalau di sana tadi masih bisa, tapi kalau di sini potong ya beda, di sini ada di persempit. Berat sampai di sini, kayak lagi ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, berhubung waktunya sudah habis, silakan bisa mulai diberesi komputernya. Jangan lupa komputer nanti dimatikan, di shutdown secara benar. Karena beberapa kali komputer yang mana ya? Yang ini kayak nggak salah. Hampir setiap hari pasti mematikannya belum komplit. Jadi paling hanya diklik di
turn off, belum di shutdown. Jadi kalau hanya turn off toh, itu sebenarnya komputer masih nyala. Jadi harus diklik lagi, pilih yang shutdown. Jadi seperti itu. Silakan nanti diberesi sambil kalian mematikan komputer. Untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita masih menyelesaikan untuk RAB, karena saya lihat tadi masih ada beberapa atau sebagian besar belum selesai semuanya. Jadi nanti pertemuan yang akan datang kalian selesaikan, baru nanti pada pertemuan selanjutnya kalian masukkan ke rekapitulasi. Itu nanti hanya sebentar atau pekerjaannya sedikit, hanya masukkan copy paste ke rekapitulasi, sekaligus nanti bisa dicetak. Jadi 2 minggu yang akan datang agendanya atau planningnya pekerjaan RAB sudah selesai, sehingga nanti di akhir Mei direncanakan pelaksanaan PSAS, penilaian sumatif akhir semester, itu akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan PSAS nanti semua pekerjaan, semua tugas kalian sudah selesai. Baik, itu tadi yang bisa kita sampaikan. Terus selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak di tempat duduk, siap, gerak berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.